الوطن يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن يلا الوطن يلا الوطن يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخرنا كل من يأتيك يوم الطريق يلقهنا كل من يأتيك يوم الطريق يلقهنا Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan kasihmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan kasihmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخرنا كل من يأتيك يوم الطريق يلقهنا كل من يأتيك يوم الطريق يلقهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabar, sehat ya, Gus? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kita sedang memperingati Hari Santri 22 Oktober 2023 di Kabupaten Jepara. Ya. Tentunya harapan-harapan dari masyarakat di Kabupaten Jepara untuk para santri, generasi muda juga, atas dulu perjuangan kaum Nahdliyin yang ketika itu benar-benar patut kita banggakan, patut kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk saat ini sebagai masyarakat yang seharusnya bisa menempatkan diri agar kita punya hati yang tulus, ikhlas, sabar dalam menghadapi generasi-generasi di masa kini ya Gus ya, terkait dengan Hari Santri untuk bonus demografi terutama di Kabupaten Jepara. Seperti apa harusnya, Gus? Ya, baik, terima kasih. Jadi Hari Santri merupakan keberkahan untuk kita semua. Hari Santri diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan ruang dan perhatian yang cukup luas, cukup besar kepada santri. Terbukti bahwa Hari Santri dijadikan sebuah hari santri nasional dan itu resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Dan itu merupakan kita mengingat kepada sejarah ya, mengingatkan kita kepada sejarah. Kenapa Hari Santri itu dilahirkan? Karena adalah kita mengingat semangat perjuangan para ulama dulu, para santri dulu,
di mana dulu yang terkenal dengan resolusi jihad, yang kemudian mampu memerdekakan Indonesia ketika saat itu. Artinya, semangat perjuangan para santri dan kiai saat itu sangat besar. Kontribusi santri juga sangat besar. Nah, itulah kemudian semangat perjuangan itu yang harus kita aktualisasikan pada era zaman sekarang ini, di mana nama santri yang hanya ada di Indonesia ini merupakan suatu kearifan lokal dan sangat sangat hasanah keilmuan sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi kita harus menjadi spirit Hari Santri ini, bagaimana kita bisa berkontribusi kepada daerah, berkontribusi kepada bangsa dan negara tanpa pamrih. Itu yang kita inginkan, sehingga perjuangan kita ini betul-betul tulus, betul-betul ikhlas. Kita perlu bersyukur betul dengan kondisi yang saat ini, di mana santri saat ini cukup merdeka dari segala bentuk penjajahan. Inilah yang kemudian tuntutan santri saat ini betul-betul harus menjadi santri yang baik, santri yang soleh. Tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa santri ini memiliki karakter akhlakul karimah yang baik, serta mampu memberikan dedikasinya, pengabdiannya kepada masyarakat lebih tinggi. Terbukti kita bisa melihat sekarang bukan hanya santri mengisi ruang di dunia pendidikan saja, meneruskan semangat perjuangan kiai saja, tapi terbukti di semua stakeholder sekarang ini banyak yang memang alumni santri. Yang paling tinggi termasuk ada Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau santri yang kemudian menjadi kiai yang luar biasa. Kemudian di pimpinan eksekutif maupun legislatif, pimpinan DPR, para menteri agama, menteri apapun sekarang banyaknya diisi oleh santri. Di dunia politik, di dunia bisnis, ekonomi, usaha, perdagangan, banyak yang sekarang diisi santri. Sampai apapun di semua lini, sekarang terbukti bahwa santri mampu mengisi di semua lini di Indonesia, termasuk di TNI, Polri, dan lain sebagainya. Dan kita juga apresiasi sekali TNI, Polri sekarang ada, yang saya tahu informasi, ada jalur-jalur khusus untuk para santri, terlebih para santri yang hafid Al-Quran. Ini bukti menunjukkan bahwa perhatian pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan semuanya sekarang sangat terbuka lebar untuk para santri. Sehingga tidak ada kata lain, para santri ini harus terus meningkatkan keilmuannya, karakternya, sehingga kita bisa menjawab tantangan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan negara ini. Iya, baik. Ya. Baik Gus, ini kita juga menyoroti ya Gus ya, terkait dengan kondisi saat ini masyarakat di Indonesia juga, terutama khususnya di Jepara. Dampak dari media sosial ini mungkin ada keterkaitannya dengan generasi muda yang sekarang ini perlu waspada ya Gus, terutama generasi santri. Generasi muda untuk kedepannya, menurut Gus Haiz ini harus langkahnya seperti apa? Karena kita melihat media sosial, terutama di TikTok banyak yang di situ penjualan online ditutup dan lain sebagainya. Padahal itu sebetulnya lahan bagi kita untuk selalu bangkit, selalu berinovasi. Baik, terima kasih. Dulu ada kiai yang memprediksikan yang kemudian menjadi sebuah lagu tahun 2000, tahun harapan, dan penuh dengan teknologi, semua digantikan dengan teknologi. Dan itu memang betul terjadi, terbukti. Sejak tahun 2000-an perkembangan teknologi sangat cepat sekali, sangat dinamis sekali, dan kita tidak bisa mengelak dari bentuk perubahan itu. Ibarat kata memang teknologi ini semacam, kita ibaratkan semacam pisau atau pedang. Mau digunakan pedang itu untuk kemanfaatan, kebaikan, atau digunakan untuk keburukan. Nah, karena kita tidak bisa mengelak dari perubahan itu, dan memang kita bisa membutuhkan teknologi itu, maka saya harapkan anak-anak muda
para santri termasuk, karena rata-rata santri itu memang anak-anak muda ya, bagian dari bonus demografi itu. Maka bagi saya tidak ada pilihan bagaimana untuk memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Termasuk teknologi yang kemudian sampai ke unsur perdagangan, bukan hanya kemudian medsosnya saja, tapi sampai perdagangan. Bagaimana santri untuk bisa memanfaatkan itu? Hanya saja memang kita apresiasilah kepada pemerintah kemarin membatasi terhadap TikTok yang kemudian dianggap monopoli terhadap antara medsos dan perdagangan. Kita setuju itu. Ini pendapat saya. Saya setuju. Karena kalau tidak memang itu akan terjadi satu monopoli dan kebebasan pasar yang sangat luar biasa, pasar-pasar impor yang luar biasa. Nah, di pembatasan ini harus kemudian menjadikan santri kita harus mempersiapkan teknologi ini, memanfaatkan situs-situs aplikasi perdagangan ini dengan baik. Saya lihat kemarin santri-santri cukup mengisi di beberapa aplikasi dan media sosial untuk manfaat itu, baik hanya medsosnya saja maupun sampai ke perdagangannya, yang jual sarung, yang jual peci, kemudian ada yang kemudian sharing ilmu melalui medsos, banyak hal. Saya lihat itu bisa meningkatkan kreativitas daripada santri. Nah, oleh karena itu santri saya berharap kita bisa memanfaatkan itu sehingga tidak kita menjadi konsumen saja, tapi para santri bisa menjadi bagian daripada untuk mengambil satu kemanfaatan di sana. Outputnya adalah untuk kesejahteraan santri, untuk kesejahteraan kiai, pesantren, dan juga keluarga dan masyarakatnya. Itu yang pertama. Kedua, betapa pengaruh teknologi sekarang ini sangat luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat, yaitu terkait dengan informasi, media, dan lain sebagainya. Maka pentingnya para santri untuk giat dalam hal literasi, dalam rangka untuk bisa menulis dalam redaksi, kemudian diupload di media-media website-website online. Ini sangat penting sekali agar masyarakat umum itu mendapatkan keilmuan, rujukan keilmuan itu yang betul-betul yang bersanad dan betul-betul yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan para ulama ini. Ini penting, karena kalau tidak, kalau kita malas-malasan di sana, yang mengisi di Google itu hanya orang-orang mungkin, mohon maaf, yang kemudian kita patut diwaspadai. Ada orang yang ingin menyesatkan, kita harus waspada. Maka saya mengajak para santri selain daripada itu harus meningkatkan literasi melalui digital teknologi sekarang. Dan sedikit motivasi sukses ya Gus, dari Gus Zais untuk kita semua, untuk masyarakat Kota Jepara dan juga untuk para santri, untuk Gus Zais juga, karena Gus Zais ini juga santri ya, dan sangat dikagumi oleh generasi muda, menjadi idola. Silahkan Gus. Ya, baik, terima kasih. Banyak jalan menuju kesuksesan, tapi kesuksesan yang sebenarnya itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak salah dan memang sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk ikhtiar. Maka bagi para santri, bagi saya, ridho orang tua dan ridho kiai guru itu merupakan salah satu kunci daripada menuju kesuksesan itu. Maka bagi saya tetap khidmah kepada guru, kepada orang tua, karena itu melalui wasilah itu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan rahmat melalui hak prerogatifnya, menjadikan kita sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Gus Zais. Sama-sama Mbak Dinda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan
NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh